Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai untuk seminar rancangan aktualisasi dari Mbak Nurul Hayati. Sebelumnya perkenalkan Bapak Mentor, saya Rizky Indah Septiana selaku moderator pada seminar rancangan aktualisasi hari ini, dan di sini juga bergabung Ibu Dian Kusniati Amri SSMSI selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi pada kesempatan hari ini. Selanjutnya untuk Mbak Nurul Hayati dapat memulai pemaparan rancangan aktualisasinya. Nanti saya berikan waktu kurang lebih 15 menit ya Mbak. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf Mbak Nurul, suaranya masih belum terdengar. Apa sudah terlihat, Ibu? Slide-nya sudah, suaranya sudah terdengar. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wal hudatan li lisani yafqahu qawli. Dan saya hormati Ibu Dian Kusniati Amri SOS MSI. Yang saya hormati Bapak Insinyur Slamet Sugiarto MURP selaku coach yang sedang berhalangan hadir. Yang saya hormati Bapak Sutekno SPD selaku mentor, dan yang saya hormati Ibu Rizky Indah Septiana SSTP selaku moderator. Bersama ini saya sampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Bacaan Sholat Siswa kelas 4 melalui buku kegiatan sholat atau Bukilat di SDN Bayemwetan, Kecamatan Kartaharjo, Kabupaten Magetan. Lokus aktualisasi saya berada di SD Negeri Bayemwetan dengan NPSN 2050958. Jenjang pendidikan SD, status sekolah negeri, alamat Jalan Panglima Sudirman nomor 1, Desa Bayemwetan, Kecamatan Kartaharjo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, kode pos 63394, akreditasi B, tahun berdiri 31 Desember 65, jumlah pegawai 11 pegawai dengan 8 ASN dan 3 PTT. Jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6 ada 55 siswa. Adapun visi misi sekolah kami, terwujudnya sekolah yang diminati masyarakat, siswa prestasi, cerdas, terampil, berkualitas dalam iptek dan iptak. Misi menumbuhkan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan, dan inovatif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, beserta sarana dan prasarana penunjang pendidikan, menciptakan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman, mengembangkan bakat dan minat, menjalin kerjasama yang harmonis dengan komite. Tupoksi dari SDN Bayemwetan, tugas unit kerja yaitu melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, prosedur, kriteria, fasilitas penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Sedangkan tugas peserta, saya sebagai guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Seperti untuk perangkat pembelajaran seperti RPP dan Promes, membimbing dan melatih peserta didik, menilai hasil pembelajaran atau bimbingan. Saya sebagai guru PAI, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa, serta memotivasi, mengarahkan siswa agar berkarakter baik dan berbudi pekerti luhur. Isu yang saya dapatkan di SDN Bayemwetan, yang pertama, kurangnya kemampuan praktek sholat siswa kelas 4 di SD Bayemwetan. Yang kedua, masih rendahnya hafalan surat-surat Al-Quran dan pengenalan huruf hijaiyah pada siswa. Dan yang ketiga, kurangnya sikap terpuji siswa di SDN Bayemwetan. Dari ketiga isu tadi, saya analisis menggunakan
analisis APKL. Dan ketiga isu ini memenuhi syarat dan memenuhi standar. Dan ketiga isu tadi kami tapis menggunakan isu USG dan mendapatkan poin yang tertinggi yaitu 15 prioritas utama, yaitu isu kurangnya kemampuan praktek sholat siswa kelas 4 di SDN Bayem Wetan. Sebab munculnya isu ini karena faktor lingkungan, keluarga dan teman, faktor kemampuan, kurangnya motivasi dan intelijensi, dari sistem teknologi yang canggih, dan dari proses ibadah belum disiplin, dan media guru yang kurang inovatif. Dari isu tadi, saya mendapatkan gagasan pemecah masalah, dan saya ambil judul rancangan aktualisasi saya, peningkatan kemampuan bacaan sholat siswa kelas 4, melalui buku kegiatan sholat atau bukilat di SDN Bayem Wetan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Adapun materi rancangan aktualisasi saya, yang pertama pembuatan bukilat atau buku kegiatan sholat. Tahap kegiatannya membuat cover. Yang kedua membuat materi bacaan sholat, membuat daftar kegiatan sholat fardu, mencetak buku kegiatan sholat. Output, terbentuknya cover, terbentuknya materi sholat, terbentuknya daftar sholat fardu, dan print out bukilat atau buku kegiatan sholat. Keterkaitan dengan aneka, akuntabilitas dengan penuh kepemimpinan, membuat buku dengan tanggung jawab. Nasionalisme, meningkatkan nilai religius siswa. Etika publik, guru cermat dalam membuat buku. Komitmen mutunya, buku dibuat dengan efektif dan efisien, anti korupsi, bekerja keras. Yang kedua, pembuatan stiker untuk bacaan sholat. Tahap kegiatannya membuat stiker untuk ketuntasan bacaan sholat, melakukan konsultasi dengan mentor, dan mencetak stiker. Output yang saya dapatkan, terbentuknya stiker bacaan sholat, adanya catatan dan saran dari mentor, dan foto stiker. Terkaitan dengan aneka, membuat stiker dengan penuh integritas. Nasionalisme, membuat stiker untuk meningkatkan nilai ketuhanan. Etika publik, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas. Komitmen mutunya, stiker dibuat dengan efisien dan efektif. Anti korupsi, stiker dibuat dengan mandiri. Untuk kegiatan ketiga, yaitu pembuatan stempel. Adapun tahap kegiatannya, mencari desain stempel yang cocok, melakukan konsultasi dengan mentor, dan pencetakan stempel. Output yang saya dapatkan, mendapatkan gambaran desain stiker, adanya catatan dan saran dari mentor, dan terbentuknya stempel. Keterkaitan dengan aneka, secara akuntabilitas, guru bertanggung jawab. Nasionalisme, meningkatkan nilai religius siswa. Etika publik, cermat dalam membuat stempel. Komitmen mutu, pembuatan stempel dilaksanakan secara efektif dan efisien. Anti korupsi, guru bekerja dengan bekerja keras. Yang keempat, sosialisasi program bukilat. Tahap kegiatannya, yang pertama, sosialisasi dengan wali kelas 4 terkait bukilat. Yang kedua, sosialisasi dengan wali murid. Dan yang ketiga, sosialisasi dengan siswa. Hasil output yang saya dapatkan, masukan dari wali kelas, foto screenshot hasil sosialisasi di guru besar, dan foto kegiatan sosialisasi. Keterkaitan dengan nilai aneka, akuntabilitas, transparan, nasionalisme, jujur, etika publik, sopan santun, komitmen mutu, membuat teks dengan efektif dan efisien, anti korupsi, mandiri. Dan kegiatan nomor 5, pelaksanaan program bukilat. Tahap yang pertama, siswa membaca dan memahami materi. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah atau mandiri di rumah. Yang ketiga, mengisi kegiatan bukilat. Yang keempat, orang tua memberi tanda tangan dan memantau serta memotivasi anak. Output yang saya dapatkan, siswa paham akan materi bukilat. Yang kedua, siswa melaksanakan sholat di rumah dengan pantauan orang tua. Yang ketiga, terisinya bukilat. Dan yang keempat, bukilat ditandatangani oleh orang tua. Keterkaitan dengan aneka, akuntabilitas bertanggung jawab, nasionalisme menjadi manusia yang berketuhanan, etika publik peduli, komitmen mutu berorientasi dengan mutu, anti korupsi mandiri. Kegiatan yang keenam,
Praktek kemampuan hafalan bacaan dan niat sholat fardu. Tahap kegiatannya, siswa menghafalkan satu persatu. Yang kedua, guru menyimak dan membenarkan bila ada kekeliruan. Yang ketiga, memberi stiker dan stempel pada buku kegiatan. Dan yang keempat, guru mengevaluasi hasil pengisian sholat 5 waktu. Output yang didapatkan, siswa hafal bacaan sholat. Yang kedua, bacaan siswa menjadi benar. Yang ketiga, terisinya bukilat. Keterkaitan dengan aneka, secara akuntabilitas, mengelola kelas yang baik sebagai nilai kepemimpinan, nasionalisme menjadi manusia yang berketuhanan, etika publik melaksanakan tugas dengan jujur dan tanggung jawab serta berintegritas, komitmen mutu memberikan inovasi, anti korupsi, peduli. Kegiatan yang terakhir, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan. Tahap kegiatannya, mencatat hasil evaluasi pada daftar nilai, menganalisis hasil evaluasi siswa, menyusun laporan hasil aktualisasi, hasil atau output, daftar nilai, dan laporan. Keterkaitan dengan aneka, akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, menerapkan nilai-nilai Pancasila, etika publik, jujur, komitmen mutu, efektif, anti korupsi, bertanggung jawab. Dan inilah jadwal pelaksanaan aktualisasi saya. Konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan rancangan aktualisasi saya laksanakan di minggu pertama bulan September, yaitu tanggal 9. Pembuatan bukilat saya laksanakan di minggu kedua tanggal 10. Pembuatan stiker dan bacaan sholat minggu kedua tanggal 11. Pembuatan stempel minggu ketiga bulan September tanggal 13. Sosialisasi program bukilat di minggu ketiga bulan September tanggal 15. Pelaksanaan program buku kegiatan sholat kami laksanakan minggu keempat bulan September sampai minggu keempat di bulan Oktober, tanggal 20 September sampai dengan 21 Oktober. Pelaksanaan kemampuan hafalan bacaan dan niat sholat fardu kami laksanakan di bulan Oktober seminggu sekali, tanggal 1 Oktober, 7 Oktober, 14 Oktober, dan 21 Oktober. Dan yang terakhir, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan kami laksanakan di minggu terakhir bulan Oktober, tanggal 24 sampai 29 Oktober. Terima kasih. Sekian presentasi rancangan aktualisasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon Ibu Pengeji untuk memberikan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mbak Nurul atas pemaparannya. Selanjutnya untuk Bapak Mentor dapat memberikan tanggapan serta dukungannya untuk rancangan aktualisasi dari peserta waktu dan tempat, kami persilahkan. Terima kasih. Izinkan saya melepas masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin suaranya agak keras ya, Bapak Mentor. Kami tidak mendengar. Mohon maaf Bapak, suaranya belum terdengar Bapak. Jelas ya? Nggih. Sudah jelas? Ya Pak. Ya. Jauh sekali ya suaranya ya. Sudah Jauh sekali ya suaranya. Mungkin agak didekatkan ya Bapak. Mohon didekatkan agar lebih terdengar suaranya. Iya, ada. Sudah jelas? Ya, masih kecil Pak suaranya. Nggih. Nggih mboten apa-apa Pak. Ya. Nggih monggo Pak. Ya. Perkenalkan saya nama Sutekno SPD sebagai Kepala Sekolah SDN Dayem Wetan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan.
yang saat ini sebagai mentor dari guru saya yang bernama Nurul Hayati SPD. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta atas diikutkannya guru saya dalam latihan dasar golongan 3 angkatan 76. Saya selaku mentor mendukung sepenuhnya rancangan aktualisasi atas nama guru saya yaitu Saudari Nurul Hayati SPDI yang mengambil judul meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai visi misi yang ada di SDN Bayam Wetan. Mudah-mudahan rancangan aktualisasi Saudara Nurul Hayati nanti dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan bagi anak didik di sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di SDN Bayam Wetan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Untuk itu saya sangat berterima kasih dan sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang dijalankan oleh guru kami, Saudara Nurul Hayati, dapat berjalan lancar, bermanfaat bagi anak didik dan dunia pendidikan pada umumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kami pribadi dalam menyampaikan apabila kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Mentor atas tanggapan serta dukungannya untuk rancangan aktualisasi dari peserta. Selanjutnya untuk Ibu penguji dapat memberikan tanggapan, saran, serta masukannya untuk rancangan aktualisasi dari peserta. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bu Rizky sebagai moderator, Bapak Sutikno SPD sebagai mentor, dan yang saya banggakan ke Bu Nurul Hayati SPDI. Hari ini menyampaikan rancangan aksi dengan judul peningkatan kemampuan bacaan sholat kelas 4 melalui buku kegiatan sholat Bukilat SD Bayam Wetan. Bentar, sambil saya lihat. Catatan saya. SD Bayam Wetan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Catatan-catatan untuk Bu Nurul Hayati ya. Nggih. Di bab 1 kita mulai dari bab 1. Nah, bab 1 ini di awal ini ada sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 pasal. Nah, ini disempurnakan ya tulisannya. Disempurnakan sebagaimana IYD. Kita menulisnya, kalau kita menulis karya ilmiah juga kita menulisnya tidak disingkat-singkat, sesuai dengan Undang-Undang
nomor 5 tahun 2014 tentang apa? Ada pasal ini disebutkan bahwa ini. Begitu ya? Nggih, Oke. ya, Bu. Ya. Terus jangan disingkat-singkat. Ini banyak sekali yang disingkat-singkat, jadi tulisannya nggak enak ini dibaca kayak ini. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 ini undang-undang apa ini ya? Kita kan nggak tahu. Orang kan jadi harus tentang apa ini? Kalau misalnya salah, kita itu nggak bisa ngecek. Ini kalau misalnya betul atau nggak salah tulis atau kita jadi kalau kita membaca, kita menyebutkan undang-undang nomor berapa tahun berapa, tentangnya tentang apa, pasalnya pasal berapa, disebutkannya seperti apa. Jadi itu di karya ilmiah itu jelas Nah, terus di bab 2 di halaman 2 juga begitu. Nih. Nah, ini alasannya bahwa ini siswa tidak bisa sholat ya, tidak biasa sholat. Bentar, tadi mana catatan saya? Nah, ini datanya mana datanya? Data. Apa buktinya bahwa memang mereka tidak biasa sholat? Oke. Siap, Ibu. Iya. Ada datanya. Saya melihatnya kemarin itu dari waktu pondok pesantren, Bu. Jadi saat Ya. Ramadan, terus saat saya semester 2 itu juga ada pembelajaran tentang sholat. Jadi Ya. Jadi bisa dijelaskan di situ bahwa pada waktu data tersebut diambil pada waktu siswa ada ujian sholat. Ya, berapa siswa yang ada di kelas 4? Kelas 4 ada berapa siswa? 13 siswa, Ibu. Ya, satu sekolahnya 55 siswa ya? Ya. Ngajar dari kelas 1 sampai kelas 5 kan? Kelas 6 ya? Ya, benar Ibu, kelas 1 sampai kelas 6. Berarti sebenarnya sudah tahu ya, mana yang bacaan sholatnya sudah betul atau belum dari 55 selama 1 semester belum bisa dilihat? Kalau sebagian bisa dilihat, Ibu. Kan saya fokusnya di kelas 4. Ya, ya nanti di rancangan ini kelas 4. Ya. Tetapi kalau data secara real seluruh sekolah dari 55 tadi saya sempat baca, muridnya siswanya 55, berarti sebenarnya bisa itu dilihat berapa jumlah anak yang kalau kita sudah mengajar berarti bacaannya anak itu sudah betul atau belum, atau dia sudah melaksanakan sholat itu ini kan ketahuan. Bisa dilengkapi seperti itu? Bisa, Ibu. Siap. Ya, jadi dari sekian, paling di latar belakang itu disebutkan dari sekian siswa, sebanyak sekian siswa itu tidak bisa. Ini kan tidak bisa bacaan sholat ya? Okay. Yang menjadi ini ya, tidak bisa bacaan sholatnya. Ya, betul. Ibu kemampuannya sholat, jadi saya angkatnya bacaan ya, bacaannya kurang mampu Ibu. Ya, kemampuan dari bacaannya ya, indikatornya adalah bacaannya itu masih banyak yang salah atau tidak sempurna, begitu kan ya? Oke, siap. Oke. Jadi dari sekian siswa,
dari sekian siswa di sekolah, maka kami mengambil sampel dari kalau bisa dari sekian siswa ini tidak bisa sholat, atau nanti kalau dibuat atau mau dibikin grafik atau dibikin, jadi di awal itu nggak apa-apa kita menyebutkan data awal. Jadi dasar kita memberikan alasan seperti itu terus ada memang dasarnya. Dasarnya ada. Ini loh datanya. Dari data kemarin itu waktu kegiatan ini terdapat siswa sekian tidak bisa belum sempurna bacaan sholatnya. Ya. Siap. Jadi ditambahi di bab satunya. Jadi ditambahi di bab 1 itu bahwa ada sekian siswa tidak bisa sholat. Jadi itu yang menjadi alasan kita itu mau apa? Mau membuat buku sholat itu. Nah, oke. Terus, di bab 2 ada visi misi itu diambil dari mana? Dokumennya cantumkan ya dari mana kalau ngambil visi misi itu. Bisa saja kamu salah ngambil visi misinya sekolah lain. Tapi kalau kita memang mengambil datanya, saya mengambilnya dari dokumen ini, bunyinya visinya seperti ini, saya mencupliknya seperti ini, gitu ya. Jadi kalau kita mengambil sesuatu itu memang ada dasarnya. Jadi dasarnya ini saya sama dengan kalau kita nyuplik undang-undang atau PP, ini visi misi ini diambil dari dokumen mana, gitu loh. Ya, kan ada itu masih di sekolah itu dokumen sekolah itu yang ini kan. Terus bentar. Halaman 14. Ini banyak yang masih harus disempurnakan lagi ya. Ya, Ibu. Nah, di halaman 14, adapun tujuan khusus yang ingin dicapai melalui aktualisasi pada SDN Bayem adalah meningkatkan kemampuan praktek ibadah sholat pada kelas 4 meliputi bacaan sholat. Nah, gerakan sholat, ya itu sholat itu kalau bacaan sholat itu S-nya nggak perlu besar saya kira, tapi dikasih koma, gerakan sholat. Koma, niat sholat gitu ya, kedisiplinan. Jadi membacanya enak kita membaca langsung kelihatan begitu loh. Nah ini kalau seperti ini kita mikir dulu mau membaca itu, enggak langsung jadi dibiasakan menulis dengan sesuai dengan kaidahnya ya. Dirapi-rapikan tulisannya. Ada di bab-bab ada di halaman-halaman yang lain, nanti juga Nah, saya langsung ke belakang saja. Gambar instansi ini sudah. Bentar.
Nah, di matrik juga, di matrik rancangan aktualisasi sama di mana? Di jadwal ya, di agenda. Prakteknya sampai 6, 7. Nah, di jadwal pelaksanaan kegiatan, rencana kegiatan aktualisasi. Kegiatannya sama kegiatan yang di matrik sama kegiatan yang di jadwal pelaksanaan itu kan sebenarnya harusnya sama ya. Iya, Jadi Ibu. kita ya disamakan. Jadi kita mau apa itu harus sama di sini, tinggal nanti outputnya apa. Nah, itu kan di situ juga outputnya apa, gitu kan. Jadi disamakan biar enggak apa. Ya, Ibu, siap. Berarti yang konsultasi ini nggih, Bu, nggih. Konsultasi tetap dimasukkan di matrik rancangan. Iya. Oh, nggih. Konsultan awal itu mesti konsultasi, nggak mungkin kita tiba-tiba membuat rancangan. Mana tadi halaman 1, saya nggak ngeprint soalnya tadi malam uploadnya sudah malam, jadi saya nggak nututi untuk ngeprint. Jadi saya bacanya di sini aja. Iya, Ibu. Tiba-tiba membuat buku. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba membuat buku. Sebenarnya kan yang kita lakukan adalah melakukan konsultasi dulu. Ya. Melakukan konsultasi. Setelah sebelum tahapan melakukan konsultasi itu kan berarti kan ada perencanaan dulu ya, melakukan konsultasi dengan mentor. Melakukan konsultasi tahapannya apa? Tahapannya ya menyusun dulu rancangan ide. Nah, konsep rancangan ide. Disampaikan rancangan ide itu ke mentor. Buktinya apa? Bukti pendukungnya. Bukti pendukungnya itu foto sama catatan mentor. Bahwa catatan ada yang perlu diperbaiki atau dilanjutkan atau nanti diimplementasikan. Nah, catatannya seperti itu. Nah, setelah itu apakah perlu, karena ini kan dilakukan di kelas 4. Nah, berarti kan perlu koordinasi dengan guru kelas. Ya. Nah, ya. Setelah melakukan konsultasi disetujui, maka dilakukan koordinasi dengan guru kelas. Nah, dilakukan koordinasi dengan guru kelas itu untuk menyamakan persepsi antara apa yang dimaksud Bu Nurul Kayati agar tersampaikan kepada guru kelas. Jadi guru kelas bisa mendukung pelaksanaan ini tadi kegiatan rancangan aktualisasinya. Oh ya, jadi masuk ke buktinya apa? Buktinya ya kalau koordinasi buktinya apa? Kalau ada bukti catatan atau bukti foto, hasil koordinasi apa? Itu kan nanti disebutkan di bukti dilampirkan ya. Jadi nanti biar kita itu membuatnya itu ngeceknya gampang nanti. Oh, ini sudah dilaksanakan, buktinya ini. Tahap ini sudah dilaksanakan, buktinya ini. Tuh. Tuh, terus setelah koordinasi selanjutnya apa? Nomor 2. Setelah sosialisasi saya pelaksanaan itu. Setelah koordinasi dengan guru, dengan mentor, dengan sekolah, berarti menyusun bukunya. Yeah. Pembuatan buku, menyusun bukunya, baru itu sudah betul menyusun bukunya. Setelah menyusun buku dilakukan sosialisasi. Ya. Nah, dilakukan sosialisasi. Terus setelah sosialisasi pelaksanaan program. Pelaksanaan program. Ya, pelaksanaan program. Pelaksanaan programnya itu tahapannya siswa membaca materi dan memahami,
melaksanakan sholatnya di rumah, mengisi bukilat, orang tua memantau dengan mengirim foto dan menandatanganinya. Ini kan sekolahnya masih online ya? Off Bu, offline Ibu. Oh, tatap muka. Ini daring Ibu. Baru Oh, lah ya, online ya. Sekolahnya online ya. Online, nggih. Ya, sekolahnya online berarti bagaimana cara mengontrol Nggih. cara mengontrol siswanya Ya. untuk melaksanakannya? Terima kasih. Untuk nanti muridnya kalau untuk praktek sholat, saya berikan kartu kontrol itu atau buku kegiatan sholat itu kepada orang tuanya untuk dipantau dan ditandatangani. Sedangkan untuk kegiatan bacaan sholat atau niat sholat, saya kunjungan ke rumah Ibu. Kan 1 minggu sekali. Jadi setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis tanggal 1, tanggal 7, tanggal 14, saya berkunjung ke rumah dengan berkelompok. Kan 13 anak, mungkin saya bagi 4 atau 3 anak. Begitu, Ibu. Ya. Jadi evaluasinya seperti itu ya. Nanti di hafalan bacaan sholat itu setiap hari dimonitor atau enggak? Untuk bacaan sholat itu monitornya nanti di prakteknya, Bu. Di buku kegiatan sholat setiap hari anak jadi sholat, otomatis nanti insya Allah anak-anak jika setiap hari sholat jadi hafalannya setiap hari dibaca. Untuk nanti saya tesnya di seminggu sekali. Nonton Ibu. Ya. Memberikan. Sosialisasi pembuatan. Nah, sosialisasinya juga dilakukan bagaimana? Sosialisasi program. Ya, terima kasih. Kalau untuk sosialisasi program, pertamanya saya sosialisasi ke wali kelas, tapi ternyata tadi masuk ke nomor 2. Jadi nanti saya benahi lagi. Jadi nanti saya sosialisasi langsung ke wali murid. Nah, untuk wali murid nanti saya berikan video dan saya berikan tulisan untuk masuk ke grup WhatsApp. Jadi wali murid untuk memantau dan menandatanganinya dan memotivasi dari situ, Ibu. Video caranya untuk kan ada buku. Video tutorial. Ya, dari buku itu. Nanti bukunya begini, Bu. Nanti bisa dicentang, nanti Ibu tanda tangan di sini, begitu. Di sini ada materinya. Materinya ini tolong anak dibantu, begitu, Ibu. Oh, berarti itu kan video tutorial cara mengisi buku. Ya. Ya, nggih, Ibu. Untuk dalam pantauan orang tua. Ya, diberikan video tutorial cara mengisi buku monitoring sholat. Ya, siap, nggih, Ibu. Ya, jadi itu terus foto. Berarti nanti buktinya nanti di situ ini kalau yang di ini kan masih cuma foto sama notulen aja ya. Sosialisasi. Jadi nanti kalau disebarkan di grup WA ya berarti buktinya ada linknya ngonten, Bu. Ya, enggak apa-apa. Pokoknya kan memang sudah dilaksanakan di-share di grup, nanti ditangkap layar juga enggak apa-apa. Siap. Program pelaksanaan, butuh kegiatan, praktek kemampuan hafalan. Oke. Ini ada ditambahkan itu daftar pustaka ya? Oh, nggih, Bu. Ya, ditambahkan daftar pustakanya ini
kita nggak tahu selesai atau enggak tulisannya ini, kita nggak tahu di laporannya ini tiba-tiba berhenti begitu saja, nggak ada apa, nggak ada daftar pustaka, nggak ada, padahal tadi nyuplik apa, peraturan-peraturan. Jadi Ya. kita nah, itu terus pertanyaannya sebagai ASN, ya, bagaimana menerapkan, kan sekarang ini diklat lagi laksar. Nah, di situ ada materi tentang nilai-nilai dasar. Nah, bagaimana menerapkan aktualisasi nilai-nilai dasar pada pelaksanaannya nanti. Oke, terima kasih, Bu. Dalam penerapan nilai-nilai aneka, saya langsung terkait dengan visi misi sekolah. Di visi misi sekolah apa? Berarti saya harus melakukan seperti itu. Untuk nilai-nilai, berarti saya harus paham akan nilai-nilai aneka. Jika saya paham nilai-nilai aneka, di dalamnya apa, berarti setiap apa yang saya lakukan harus sesuai dengan nilai-nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Gitu, Ibu. Oke. Ya, nah, itu tidak hanya dilakukan pada waktu pelaksanaan aktualisasi, itu sudah harus menjadi bagian dari seluruh aktivitas ASN. Ya. Siap. Pertanyaannya. Nah, ini kira-kira yakin bisa dilaksanakan? Siap, yakin Ibu. Dengan Ya. bantuan mentor, insya Allah yakin. Jangan lupa selalu meminta masukan jadi petunjuk dari Bapak Mentor, masukan dari rekan-rekan kerja agar bisa mendukung seluruh kegiatan ini. Ya. Nah, itu yang perlu dilaksanakan nanti pada waktu pelaksanaannya. Oke, nanti pada akhir laporan itu disajikan lagi data ya. Ya, Ibu. Ya, tahu maksudnya? Jadi berapa jumlah siswa yang sudah hafal, jadi berapa progresnya dari yang kemarin tadi selama 1 bulan itu sampai apa kemampuannya dalam menghafal surat-surat pendek atau ini dalam gerakan sholatnya itu penilaiannya seperti apa itu. Jadi ada bukti nyata bahwa memang sudah dilaksanakan dan terbukti progresnya, gitu ya. Siap Ibu, terima kasih. Oke. Terima kasih. Bu Rizky, sudah cukup Bu Rizky, waktunya saya kembalikan ke Bu Rizky. Baik, terima kasih untuk Ibu Penguji atas tanggapan, saran, serta masukannya untuk rancangan aktualisasi dari peserta. Dengan demikian saya akhiri untuk seminar rancangan aktualisasi dari Mbak Nurul Hayati. Terima kasih untuk Ibu Penguji dan Bapak Mentor atas waktu dan kesediaannya bergabung pada seminar rancangan aktualisasi dari peserta. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin screenshot nggak Ibu? Oh iya, Mbak. Sampun Ibu, matur suwun Bapak. Monggo Mbak Nurul dan Bapak Mentor, boleh kalau ingin melanjutkan kegiatan selanjutnya, boleh live room. Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Live room.